Oke guys, kita sudah nyampe di Waduk Pluit. Ya. Kita akan main-main di sini, kita akan ngobrol bagaimana situasi dan kondisi. Ya, ini abang ojek saya nih. Halo guys, sekarang kita posisi ada di Waduk Pluit bersama Wan Bopeng. Nah guys, kita lihat nanti ya apa aja yang ada di Waduk Pluit. Oke. Jajan guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lagi di waduk ya bro. Waduk mana bro? Waduk Pluit. Kita makan seblak nih guys. Masya Allah. Seblak panas. Karena sepi, kita makan sini guys. Nah seblak aja lah, saya mau jalan-jalan, cuma orangnya nggak kuat. Habis keluar Batang, akhirat, sekarang kita nikmatin duniawi. Ini Jadi seimbang ya. Anda harus tahu gak asal usul Waduk Pluit ini apa? Apa? Asal muasalnya? Apa? Anda nanya. Nggak tahu. Sosokan mau. Asal muasal Waduk Pluit. Tapi emang waduknya gede banget ya guys. Ada yang viral di YouTube. Ente tahu gak? Yang 2 jam nggak ngapa-ngapain Gimana? di YouTube. Itu viewernya banyak banget. 2 jam nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngotot aja. Oh, pasti ini kita lagi makan ngapa-ngapain kan? Pasti ada yang nonton ini. Lebih banyak dong ya harusnya ya. Ini sama aku berdua nih masalahnya nih. Kismin. Apa enak ya guys? Apa enak gak nih seblak ya? Enak. Ini baru nyobain lagi seblak ya? Wah, duduk rumah, pemain mantap. Mukbang ini namanya mukbang ya. Kita lagi mukbang guys. Wah banyak. Oh, ente baru kesini pak? Iya. Ente Sama baru kesini. Kok ente ada niatan mau kesini kan? Ada kulit? kan di searching di itu di Google Map tempat wisata terdekat termurah. Rekomendasinya di sini. Waduk Pluit sepi. Ya lumayan lah buat liburan hari Rabu, hari buruh, sehari besok start lagi guys. Nah kan ini hari buruh pak, ini ngobrol ya. Guru termasuk hari buruh gak? Tergantung niat pak. Kalau seorang guru tersebut dia berniat untuk bekerja, Ya. berarti buruh. Tapi Kan kalau dia, kerja juga. tapi kalau dia sebagai seorang guru niatnya untuk mengajar, Ya. berarti dia bukan sebagai seorang buruh. Iya. Berarti guru kalau misalkan niatnya untuk bekerja, maksudnya dia buruh. Buruh. Kalau untuk mengajar, bukan sebagai buruh.
Jadi apa? Jadi sebagai guru. Guru. Ya, bukan buruh. Berarti kita nggak merayakan ya hari buruh ini ya? Ya. Kan niatnya mengajar. Jadi Anda sebenarnya terkena dampak aja dari hari buruh ini. niat seseorang itu bisa berubah setiap harinya. Makanya setiap hari seseorang harus menyempatkan diri untuk melihat ke dalam hatinya masing-masing, apa motivasi dia pada hari itu dalam segala aktivitasnya gitu. Ya, Anda setuju. Jadi nggak bisa. Berarti Anda, saya nggak merayakan hari buruh ini. Karena itu sebagai seorang guru. Ya. Insya Allah. Mereka ngajar ya. Dia yang ngajar. Makanya kalau antum nggak dapat gaji, harusnya jangan marah. Karena kita niatnya sebagai seorang guru. Iya benar. Ya, jadi jangan ada yang namanya komplain. Jangan ada yang namanya Nih kepala saya sama Bu Nunung seneng nih. Pak, kok ini saya dipotong, Pak saya kok ini dikurangi. Jangan aja kayak gitu. Kalau masih ada kayak gitu, berarti itu menunjukkan bahwa antum itu adalah sebagai seorang pekerja. Ya. Saya juga sama. Kalau dipotong kesel juga. Tapi dalam hati aja ya. Nggak sampai demo-demo ya. Iya, tapi lama-lama demo juga kalau kebanyakan potongnya. Demonya sendiri. Demonya sendiri. Makanya seharusnya seorang guru itu dia di samping dia mengajar memiliki income dari jalan yang lain agar bisa agak sedikit sampingan ya. Ya, sampingan. Bahkan bukan disebut sampingan, justru itu adalah menjadi penghasilan utama seharusnya bagi seorang guru tersebut. Iya. Dan guru itu jangan berdikari. Jangan ia jadikan sebagai mata pencaharian. Berdikari, berusaha. Itu utamanya. Jadi contohnya sahabat kita ini nih. Beliau luar biasa. Di sela-sela waktunya yang luang, entah itu ketika libur atau ketika dia di rumah malam hari, dia menyempatkan diri untuk memproduksi syukur. Susu kurma. DP. Yaitu untuk dia berusaha dan belajar berbisnis agar kiranya profesi dia sebagai seorang guru itu tadi yang saya sebutkan tidak ia jadikan sebagai yang utama, penghasilan utama. Ini yang harus kita contoh pada apa yang ada pada One Bob yang ini. Ya. Iya, betul. Karena kalau tidak seperti itu sulit bagi kita untuk bisa menjadikan profesi sebagai seorang guru itu adalah bukan mata pencaharian utama. Sulit. Karena memang dari situ kita penghasilannya. Makanya kalau kita melihat para ulama-ulama terdahulu itu, beliau rata-rata adalah seorang pedagang. Atau ada yang juga pekerja. Ada yang tukang kayu, ada yang tukang batu dan sebagainya. Padahal dia sebagai seorang ulama. Imam Syafi'i, beliau sebagai seorang pedagang, ya kan? Juga yang lainnya. Ini patut kita contoh. Tapi rupa-rupanya nilai-nilai ini semakin hari semakin hilang. Bahkan kita sulit sekali menemukan
seorang ustadz maupun kiai yang ia memiliki penghasilan yang Lewat usaha ya, lewat usaha. lewat berdagang ya. Justru sebaliknya. Padahal kalau kita berdagang kayaknya ngambil sunnahnya aja ya. Berarti emang kayak ada sunnah sahabat gitu ya. Iya. Yang harus kita padanin ya. Betul. Mau jualan apa kayak? Jualan apa kayak yang penting ngambil sunnahnya itu ya. Yang bos. Kalau ada yang ngomong saya usahanya ngajar, itu benar gak Pak? Ya itu orang tersebut adalah orang yang menjadikan profesinya sebagai seorang guru, Oh iya ya. sebagai kerjaan. Pekerja ya? Iya. Berarti dia pekerja. Dan kita nggak bisa menyalahkan dia juga. Berarti emang benar-benar di luar dari ngajar itu ya, di luar dari ngajar ya. Harus benar-benar berdagang selain ngajar ya. Iya. Apapun itu ya. Dan ketika ditanya, apakah orang yang berniat seperti itu mendapat pahala atas ilmu yang ia ajarkan? Maka jawabannya saya mengutip pendapat Imam As-Suyuti. Maka Allah akan menilai kadar hatinya. Maksudnya, apakah motivasi akhirat yang lebih tinggi yang ada dalam hatinya, ataukah motivasi dunia yang tadi dia mendapatkan gaji dan seterusnya. Iya. Kalau dua premis ini saling seimbang, maka berarti 50-50. Dia tidak mendapatkan apa-apa, pahala tidak dapat, dan juga dosa juga tidak dapat. Tapi ketika motivasi akhiratnya lebih kuat dibandingkan motivasi duniawinya, maka seberapa persen motivasi akhiratnya itu yang lebih kuat, maka itulah yang ia dapatkan. Misalkan motivasi akhiratnya 70%, motivasi dunianya berarti Emang bisa dihitung-hitung kan niat gitu Pak? ya, berarti itu kata Imam As-Suyuti. Jadi ada ketika orang melakukan suatu amal ibadah, kemudian di dalam hatinya itu ada dua niat. Ada niat untuk mendapatkan akhirat, ada niat untuk mendapatkan duniawi, seperti pujian atau bahkan harta ya. Maka akan ditimbang mana yang lebih berat. Kalau sama-sama, maka akan saling berguguran. Dia nggak mendapatkan dosa dan juga mendapatkan pahala. Tapi kalau motivasi akhiratnya lebih kuat, lebih tinggi, misalkan 70 dan 30, berarti tinggal ditimbang. Berarti berapa? Dia akan mendapatkan lebih daripada itu, yang kelebihan itu. Misalkan ini dalam hal mengajar ya? Yang lainnya sama semuanya? Bukan, sama. Setiap satu amalan, baik itu mengajar, sholat juga. Ya itu saja video dari kami ya. Melihat dari kondisi Waduk Pluit, karena sepi ini kita tanggal 1 Mei hari buruh, jadi kita sepi banget di sini. Ini gak ada apa-apa guys. Ya udahlah gitu aja lah ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.